Halo good people, coba teman-teman bayangkan ada satu orang yang mana dia itu hampir menguasai seluruh Eropa. Tetapi akhirnya dia terjatuh bukan karena musuhnya saja, melainkan karena ambisinya sendiri. Coba teman-teman dengarkan, karena cerita ini bukan sekedar menjadi sejarah saja. Ini tentang bagaimana seseorang yang bisa naik setinggi langit lalu jatuh sedalam jurang yang bahkan dia sendiri tidak tahu, tetapi dia yang menciptakannya. Oke, orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Napoleon Bonaparte. Ya, dia adalah seorang anak dari pulau kecil Korsika yang awalnya itu bukan siapa-siapa gitu. Tetapi ia lahir pada tahun 1769, bukan dari keluarga bangsawan besar, bukan pula dari garis keturunan raja, tetapi dia punya satu hal yang jauh lebih berbahaya dan lebih berharga di dalam hidupnya, yaitu ambisinya yang tanpa batas. Coba teman-teman bayangkan, di saat orang lain sibuk mencari aman, Napoleon itu justru melihat kekacauan itu sebagai peluang gitu. Di saat revolusi Prancis mengguncang negara gitu, menghancurkan monarki dan menciptakan kekosongan pada sebuah kekuasaan, Napoleon Bonaparte itu masuk ke dalamnya. Dia melihat itu sebuah celah dan dia masuk seperti ular yang sabar untuk menunggu mangsanya gitu. Jadi Napoleon itu tidak naik pangkat dengan cepat gitu. Dari seorang perwira muda, ia menjadi jenderal di usia yang sangat muda juga, dan kemenangan demi kemenangan dia raih, terutama di Italia, yang mana bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi karena cara berpikirnya yang tidak biasa juga gitu. Yang mana Napoleon itu tidak bertarung seperti jenderal-jenderal pada umumnya. Dia bergerak cepat, tidak terduga gitu, dan menghancurkan musuh yang sebelum musuh itu sempat memahami apa yang terjadi pada mereka. Dan teman-teman menyadari tidak bahwa pada saat itulah sebuah permainan sebenarnya dimulai dari Napoleon itu sendiri. Yang mana dia tidak hanya ingin menang saja, dia tidak ingin menang dalam perang saja, tetapi ia ingin menguasai masa depan. Tepatnya pada tahun 1799, dia melakukan sesuatu yang mengubah segalanya, yaitu melakukan kudeta. Di mana di dalam peristiwa yang dikenal sebagai Cove of 80 Brumaire, ia merebut kekuasaan dan menjadikan dirinya sendiri sebagai penguasa utama di Prancis gitu. Dan ya itu bukan sebuah kebetulan gitu, itu tidak terjadi begitu saja. Dia memiliki perhitungan penuh strategis. Dia tahu satu hal, yaitu rakyat itu tidak butuh kebebasan gitu, tetapi rakyat itu butuh sebuah kestabilitas gitu, stabilan gitu. Dan dia menjual dirinya sendiri sebagai jawaban dari itu semua. Lalu beberapa tahun kemudian, dia melakukan sesuatu yang bahkan lebih berani gitu, lebih ekstrim, atau mungkin dianggap itu lebih gila gitu ya kan. Yang mana dia memahkotai dirinya sendiri gitu sebagai Kaisar Prancis pada tahun 1804. Yang mana dia tidak menunggu pengakuan, tidak meminta izin, tetapi dia mengambilnya sendiri. Dan sejak saat itu, Eropa itu mulai gemetar gitu, khawatir. Karena Napoleon itu bukan hanya seorang pemimpin, dia adalah kayak mesin perang gitu ya kan. Dia memenangkan pertempuran besar seperti Battle of Austerlitz gitu, yang dianggap sebagai salah satu kemenangan militer terbesar sepanjang sejarah, teman-teman. Dan dia menghancurkan Austria, Rusia, Prusia gitu. Satu persatu tunduk di bawah bayangan Napoleon itu gitu. Coba kita pikirkan gitu ya.
kayak nggak masuk akal gitu. Satu orang mengubah peta seluruh benua gitu. Dan pada puncaknya kekuasaan Napoleon itu membentang hampir di seluruh Eropa. Dia bukan hanya menaklukkan wilayah, tetapi juga mengubah sistem hukum, mengubah sistem pendidikannya, bahkan cara negara itu dijalankan gitu. Melalui sesuatu yang dikenal sebagai Napoleonic Code. Ya, Napoleonic Code. Yang mana dia itu tidak hanya ingin menang saja gitu. Dia ingin dikenang sebagai pembentuk dunia baru. Nah, tetapi disitulah gitu kesalahan terbesar dari seorang Napoleon gitu ya. Ketika dia terlalu sering menang gitu, dia mulai percaya diri gitu bahwa dia itu tidak bisa dikalahkan gitu. Lalu dia juga mulai membuat keputusan yang bukan lagi strategis, tetapi sudah emosional gitu. Dia mencoba menaklukkan Inggris dengan memblokade ekonomi melalui continental system, tetapi gagal gitu. Dan dia terjebak dalam perang panjang di Spanyol yang menguras tenaga dan sumber daya yang dia miliki. Namun kehancuran yang sebenarnya itu datang dari satu keputusan fatal yang Napoleon itu buat sendiri gitu. Tepatnya pada tahun 1812 yang mana dia membawa lebih dari 600.000 pasukan ke Rusia. Itu bukan hanya perang, tetapi sudah kayak perjudian terbesar dalam hidup Napoleon itu sendiri gitu. Yang mana awalnya dia menang di Battle of Borodino gitu ya. Tetapi Rusia itu tidak melawan pihak dari Napoleon itu seperti biasa gitu. Pihak Rusia itu mundur, tetapi mereka membakar kota mereka sendiri gitu ya kan. Lalu meninggalkan Napoleon itu tanpa supply, tanpa makanan, tanpa perlindungan gitu. Dan pada saat musim dingin tiba, itu semua bukan lagi tentang bukan kayak perang manusia lagi. Sudah kayak perang melawan alam. Yang mana tentara Napoleon itu mati bukan karena pedang gitu, bukan karena senapan, tetapi karena kedinginan, kelaparan, dan kelelahan gitu. Yang mana dari ratusan ribu orang, hanya sebagian kecil yang kembali gitu ya kan. Dan pada titik itu, kekuatan Napoleon itu sudah retak gitu. Dan musuh-musuhnya yang dulunya takut dengan dia, itu bersatu gitu, berkumpul lagi gitu. Ya, dalam battle yang disebut Battle of Leipzig gitu ya. Dan Napoleon itu mengalami kekalahan besar pada saat itu dan akhirnya Paris jatuh. Dan setelah Paris itu jatuh, Napoleon itu dipaksa turun dari tahtanya gitu. Lalu dia diasingkan ke pulau kecil yang bernama Elba pada tahun 1814. Apakah selesai di situ? Oh belum teman-teman. Itu baru cerita berubah menjadi sesuatu yang hampir tidak masuk akal lagi. Ternyata Napoleon itu kembali lagi gitu. Dia bangkit lagi. Napoleon melarikan diri dari pengasingannya. Dia kembali ke Prancis dan lebih anehnya lagi, pasukan yang dikirim untuk menangkap dia itu malah bergabung dengan Napoleon itu sendiri. Dan itu yang dikenal sebagai 100 Days gitu ya. Seperti seorang raja yang bangkit dari kematian, tetapi tidak semua ceritanya akhirnya punya akhir bahagia, tidak. Pada tahun 1815 dalam pertempuran terakhir dari Napoleon itu di Battle of Waterloo ya. Itu dia akhirnya dikalahkan lagi gitu. Tapi kali ini tidak ada comeback seperti sebelumnya karena dia tidak ada kesempatan kedua lagi. Akhirnya dia diasingkan untuk kedua kalinya
Kali ini ke pulau yang terpencil terletak di tengah Samudra Atlantik, yaitu Saint Helena. Jauh dari kekuasaan, jauh dari perang, jauh dari dunia yang dulu dia kendalikan, dan di sanalah Napoleon meninggal tepatnya pada tahun 1821. Dan sekarang coba kita berhenti sejenak, lalu kita renungkan bersama gitu ya, bahwa Napoleon itu tidak jatuh karena dia lemah, tidak, dia orang yang sangat kuat gitu ya, tetapi dia jatuh karena terlalu kuat gitu, terlalu overpower, terlalu percaya diri, terlalu yakin bahwa dunia itu akan selalu tunduk di bawah kakinya gitu. Dan itulah ironinya, ironi terbesar dalam sejarah gitu ya, yaitu orang yang menaklukkan Eropa itu ternyata tidak bisa menaklukkan dirinya sendiri. Dan mungkin itulah salah satu pelajaran yang bisa kita dapat dan mungkin paling berbahaya ya. Karena musuh terbesar kita itu bukan orang lain, tetapi ambisi yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Jadi kalian mau jadi versi Napoleon yang mana gitu? Itu pilihan di tangan teman-teman semua. Silahkan komen di kolom komentar. Thank you very much. Saya Amri Pitra. Sampai jumpa di video selanjutnya.